mural di Mas Guntur ini yang menikmati hasilnya nggak hanya Mas Guntur, tetapi juga teman-temannya termasuk mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, ini hari yang luar biasa. Saya ketemu dengan seorang seniman, tapi enggak mau disebut seniman, seorang muralis. Muralis itu seniman mural. Muralis yang tidak moralis. Ya enggak juga ini ya, beda itu. Muralis dan moralis beda. Seorang seniman mural yang karya-karyanya luar biasa. Sebelum tahu siapa dia, kita lihat dulu karyanya. Ini dia. Itu karyanya luar biasa. Dan ini kesempatan yang menarik karena bisa berbincang-bincang dengan beliau, Mas Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Guntur ini nama lengkapnya Gunturnya Mas? Saya nama lengkapnya Guntur Wibowo. Guntur Wibowo. Tapi nama kalau tenarnya Guntur Jong Merdeka. Oke, nama tenarnya Guntur Jong Merdeka. Nama panggilannya Guntur. Nama akademisnya. Nah, beliau ini enggak hanya seniman karena juga akademisi atau dosen di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Kalau nama formalnya Guntur Wibowo MSN ya Mas ya? Iya betul. MSN ya. MSN-nya ya, SSN-nya di IKJ, MSN-nya di IKJ juga. Oh, IKJ juga. Dua-duanya karya. Dua-duanya karya. Oke, sekali lagi biar tambah seru kita lihat lagi karyanya Mas Guntur. Oke, Mas Guntur, sebagai seniman mural, ya, kalau saya lihat ini Mas Guntur penampilannya kan Enggak seniman. lebih cenderung ke seorang selebritis gitu ya, Mas. Aduh, cakep, terus modis gitu ya. Padahal mural itu kan kerjaannya kan berat gitu Mas ya. Tinggi, naik. Kok bisa Mas jenengan yang begitu cakep nggarap di dinding Mas? Kenapa Mas? Balik lagi ke hobi ya. Hobi suka. Nah, ya akhirnya jadi pekerjaan. Oh,
Hobi itu berarti sudah lama Mas? Dari kalau saya bilang bisa dari SD. Dari SD sudah bikin mural? Bukan, dari gambar. Oh, tak kira dari SD sudah mural. Siapa tahu muralnya mural minimalis gitu. Mural minimalis itu jadi ini ngelabur itu ya. Ngecat tembok kan mural minimalis. Bantuin ibu di kampung. Itu kan mural. Bisa. Oke. Oh, dari SD sudah? Dari SD sudah gambar. Akhirnya lulus SMA, kuliah di perguruan tinggi, alhamdulillah di IKJ. Tapi sebelum masuk IKJ khususnya seni murni, saya sempat setahun dulu desain grafis, kemudian interior sempat mencoba sekitar 3 bulanan. Panas ya. Enggak apa-apa kan, biasa bikin mural kan ya juga gitu. Oke, tentang mural dulu langsung. Nanti kita tanya latar belakang Mas Guntur ya. Kalau kita lihat karyanya tadi itu ya Mas Guntur ya, itu kan berbau-bau anamorfisme. Anamorfisme itu karya seni yang memberikan ilusi-ilusi atau desepsi atau tipuan mata. Jadi kalau dilihat dari satu sudut itu tampak realistik 3 dimensi, kalau dilihat sudut lain tampak terdeformasi, terdistorsi. Nah, apakah itu menjadi ciri atau yang biasa seniman kan ada ciri khas itu ya, meskipun ada yang memprotesnya ini kan, apakah itu menjadi suatu visual yang selalu disampaikan Mas Guntur atau bagaimana Mas tentang anamorfisme itu Mas? Secara nggak langsung seperti itu, jadi kayak kebetulan karena basic awalnya adalah seniman mural, kemudian di tahun-tahun terakhir belakangan ini banyak event atau banyak museum, khususnya museum 3D painting, kemudian event-event acara yang menghadirkan photo booth yang menghadirkan karya-karya 3D painting ya. Oke. Lebih di mural istilahnya lebih populer dengan 3D painting 3D gitu ya. Oke. Anamorfisme 3D painting itu sama rekan-rekan. Ya, kurang lebih seperti itu 3D painting. Dan yang khususnya di Indonesia yang punya kemampuan untuk bisa membuat karya-karya 3D painting itu nggak banyak. Akhirnya beberapa IO, beberapa perusahaan, beberapa klien sering menghubungi saya. Jadi secara otomatis jadi kayak karena sering ya. Jadi karena nggak banyak seniman, bahkan seniman sendiri ya, seniman pelukis sendiri nggak semuanya sanggup dan mau mengerjakan karya-karya 3D painting untuk acara-acara seperti itu. Seperti apa karya 3D painting Mas Guntur? Ini dia. Kita tanya dulu, apa bedanya 3D painting dengan anamorfisme Mas Guntur? Oke, kalau 3D painting itu biasanya gambarnya sebenarnya 2 dimensi, tapi kesannya 3 dimensi. Kalau menurut saya, kalau anamorfik itu sebenarnya kita merespon benda-benda 3 dimensi yang terdiri dari beberapa layer. Ada misalnya tembok, ada 4 layer plus tiang-tiang, kemudian ada box segala macam, kelihatannya ada gambar muka manusia. Tetapi begitu kita geser, plak, pecah semua. Karena dia ada 3 dimensi yang direspon jadi satu gambar. Nah, itu kalau saya ini anamorfik. Kalau 3D painting dia sebenarnya flat, tapi begitu kelihatannya pas di foto dia 3 dimensi. Meskipun misalnya pun Wistergaard yang pakai kapur di lantai itu juga kadang disebut anamorfisme juga gitu ya. Mungkin itu hanya peristilahan ya. Oke Mas Guntur. Untuk membuatnya itu Mas ya, itu kan susah kan berarti kita melihat dari satu sisi, apakah itu dengan bantuan alat misalnya proyektor atau di sketch langsung atau gimana Mas? Ya, kalau sekarang karena sudah ada
teknologi LCD proyektor, plus kita bisa ngedesain dengan komputer bentuk dan objeknya. Nah, kita biasanya dengan bantuan LCD proyektor yang kita sorot ke tembok atau mungkin ke lantai, kemudian kita sketch, baru kita proses menggambar. Balik lagi ke skill. Kalau misalnya skill tidak mumpuni ya hasilnya kacau. Berarti rekan-rekan jika mau mencoba bisa dengan cara itu ya, bisa dengan cara langsung maupun dengan proyektor. Kalau langsung itu dia sebenarnya rahasianya adalah bayangan. Gimana jadi, itu? Terlihat 3 dimensi pasti ada bayangan. Satu objek itu kan kelihatan dimensi karena ada bayangan. Jadi kalau kita kuncinya menggambar 3D painting, kalau misalnya kita tembok, si objek itu ada bayangannya. Nah itu akan lebih terkesan 3 dimensi. Dan yang lebih kita harus melihat kacamatanya bukan kacamata kita sebagai manusia awal pakai kaca, tapi dia harus pakai bantuan handphone. Kadang-kadang gitu. Kita lihatnya udah bagus, tapi kelihatan di handphone dia mencong. Jadi soalnya kan kita satu lensa itu ya. Betul. Kita lihatnya handphone. Handphone udah pas, berarti ini phone. Soalnya nanti konsumsinya adalah untuk selfie. Gitu ya. Kacamatanya harus handphone. Kalau bukan kaca lagi, tapi kita ngekernya hasil akhirnya handphone. Udah pas, udah pas. Kadang-kadang kelihatan mata telanjang kita udah pas, kadang-kadang masih kurang pas juga. Jadi kita handphone, tek baru baru. Konsumnya soalnya untuk selfie dan kamera ya. Seperti itu. Mas, karya-karya Mas Guntur kan luar biasa, tapi mudah-mudahan. Saya sering dengar Mas Guntur itu nggak mau disebut seniman. Ya, kenapa, Mas? Kalau seniman itu kayaknya levelnya sudah level tingkat tinggi. Kalau saya tuh hanya lebih nyaman kalau bilang pekerja seni. Kenapa pekerja seni? Karena ya kalau misalnya karya-karya saya ini emang sedikit banyaknya karya-karya pesanan dari produk atau mungkin perusahaan atau mungkin instansi-instansi yang basicnya dia memesan dengan tema-tema tertentu. Saya hanya menjabarkan lewat media visual. Konsep dari klien saya menvisualisasikan seperti ini. Nah, itu adalah hasilnya. Biarpun sedikit banyak pemikiran itu muncul dari saya, tetapi basic dasar ide awal saya memesan ini itu dari si klien. Jadi makanya saya lebih nyaman disebut pekerja seni, biarpun saya masih melukis juga. Kayaknya Mas Guntur itu rendah hati gitu. Rendah hati gitu kan. Seniman lah ya, seniman mempunyai karya seperti itu kan, tapi maunya disebut pekerja seni. Tapi apakah memang Mas Guntur ketika dipesan gitu mau benar-benar menuruti apa keinginan klien, Mas? Atau bagaimana sih sebenarnya posisi antara klien dan seniman itu dalam penciptaan karya itu? Apakah seniman itu benar-benar manut seperti tukang gitu atau gimana, Mas? Bisa beberapa kasus sih, beberapa kasus. Kalau memang ada yang memang si klien beberapa peminta pekerjaan itu dia emang murni diserahkan ke saya, ide gagasannya dia hanya sekedar konsep. Lebih banyak sih seperti itu, tapi nggak sedikit banyak memang ada beberapa klien yang memang sudah ada gambar-gambar khusus. Gitu. Saya mau seperti ini, tapi saya mungkin nggak beda sama pemikiran banyak seniman yang terlalu arogansinya terlalu tinggi. Saya nggak mau kalau bukan gambar saya nggak mau kalau bukan karya saya, tapi saya lebih fleksibel ya. Karena intinya adalah sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Setidaknya saya bisa membahagiakan orang dengan yang saya bisa. Ini contoh misalnya orang pesan apa, terus misalnya masukan dari Mas Guntur itu seperti ini atau mungkin tidak setuju gitu, gimana yang pernah terjadi, Mas? Misalnya di pengalaman. Ada yang lebih parah. Saya pernah dimaki-maki seorang seniman dari luar negeri lah, karena saya menggambar karya seni dia. Saya kerjakan karena memang kebutuhan orang interior, dia minta tolong Mas gambarkan seperti ini, gambar orang lain loh Mas, saya nggak tanggung jawab. Iya nggak apa-apa, gambar bener ya, saya nggak tanggung jawab. Itu Mas Guntur sudah seperti itu ya? Saya sudah menggambarkan, tetapi atas kemauan si pemesan. Terus saya sudah sampaikan, tetapi dia bersikukuh dan ternyata dia juga tidak meminta izin si senimannya. Saya gambarkan,
Nah, saya bilang begitu. Dan itu benar-benar kejadian. Terus di sosial media saya sempat dimaki-maki, dimarahin segala macam. Saya akhirnya udah yang sempat saya upload, saya hapus. Saya sempat untuk menghubungi si pemesan, untuk menghubungi si senimannya, tapi kayaknya sepertinya tidak dikerjakan. Tapi tidak diminta apa misalnya bayar royalti atau apa gitu ya? Enggak sih. Enggak ya? Mungkin enggak sampai sejauh itu. Oke. Teguran ya, teguran keras seperti itu. Kalau yang ini Mas, 50-50 lah. Ada ide dari klien dan ada ide dari Mas Guntur selaku seniman atau pekerja seni ini. Itu contohnya seperti apa Mas yang pernah terjadi Mas? Itu lebih seringnya seperti itu. Jadi proses pembuatan karya-karya saya, kalau misalnya pemesanan itu dia permintaan klien hanya sekedar saya mau konsep pantai. Pantai menurut saya ya saya jabarkan pantai seperti ini, saya buatkan desain dengan ide, gagasan, komposisi ala saya. Dan saya hadirkan ke klien. Kalau klien dia oke, langsung eksekusi. Kalau misalnya dari klien ada tambahan atau ada masukan, ya paling ada masukan sedikit, tambahin ini, tambahin itu, baru saya jabarkan lagi seperti ini proses pengerjaan. Oke, Mas Guntur, mural itu kan bukan pekerjaan ringan ya, teman-teman, karena tinggi lebar gitu kan, di jalan lagi atau di gedung-gedung yang tinggi. Nah, itu kan tentu tidak bisa dikerjakan sendiri ya Mas ya. Dan kita tahu Mas Guntur ini punya namanya Jong Merdeka gitu kan. Jong Merdeka yaitu suatu komunitas mural yang dipimpin oleh Mas Guntur gitu ya. Didirikan dan dipimpin oleh Mas Guntur gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Oke. Nah, di dalam Jong Merdeka itu gimana Mas? Metode kerjanya itu Mas Guntur itu ngapain? Apa cuma tunjuk-tunjuk, kowe nggawe iki, kowe menek, kowe ngecat gitu atau gimana itu Mas? Nah, sebenarnya makanya dari kelompok ini tetap ada nama depan saya, Guntur Jong Merdeka. Jong tetap Merdeka. Ada Gunturnya itu ya. Guntur Jong Merdeka itu tidak berdiri sendiri. Jadi banyak teman-teman yang menganjurkan ini bikinin aja PT, bikin aja perusahaan atau dan lain-lainnya dengan tidak usah mencantumnya si Guntur sendiri, Jong Merdeka aja sendiri atau nama lain. Tapi saya enggak, karena saya di situ emang terjun langsung mulai dari proses sketsa, penuaan ide, proses menggambar, finishing sampai selesai. Sampai ngodek cat itu Mas? Sampai ngaduk cat. Wih, luar sampai biasa. Sampai kadang-kadang potong stagger. Oh gitu dan ya? Seterusnya, iya. Proses pengerjaan dari awal sampai akhir itu saya terlibat. Jadi dan saya lebih nyaman seperti itu. Saya mendapatkan fee 10, ya kita bagi 10 sama teman-teman. Saya dapatkan 10, misalnya kita bagi. Kok 10 sama persis gitu? Ya, paling saya lebih sedikit. Oh gitu ya? Sedikit paling. Berarti kok baik banget ya Mas ya? Ya, saya makanya saya nggak mau saya tak ikut melukis gitu aja. Seperti itu aja. Luar biasa ini Mas Guntur. Mas Guntur kalau cuma tunjuk-tunjuk aja itu gimana Mas? Nggak rasanya? Karena saya emang basic awalnya emang dari lulusan seni, saya suka seni, saya suka gambar. Kalau lihat orang gambar tuh gatel gitu ya, pengen lukis gitu ya Mas. Cuma ngeliatin gini, aduh. Nah, saya langsung kayak tergugah hatinya harus gambar gitu. Nggak kayak gini nih, yang bener gini, seperti itu. Lebih tepatnya kayak gitu nih, seperti ini kerja. Biarpun itu sama mahasiswa saya atau mungkin murid-murid, tetap saya terjun langsung. Ini seperti ini. Bahkan saya sering dosen yang memanfaatkan mahasiswa. Tapi mahasiswanya dimanfaatkan justru mau dibayar ya Mas ya? Dibayar ya. Kenapa saya mengajak mahasiswa, kenapa saya ngajak alumni? Paling enggak itu dia tahu sistem kerjanya. Betul. Menggambar tuh seperti ini loh. Menggambar itu menghasilkan uang tuh nggak gampang loh. Jadi paling nggak dia belajar seperti itu, dia bisa merasakan, dan hasilnya biarpun dia baru semester 1, semester 2 ikut bayar saya pada saat kasih duit, memang dia hak si mahasiswa untuk mendapatkan bayaran. Oke. Berarti ini teman-teman, jika teman-teman ada yang pengen memesan mural di Mas Guntur ini, yang menikmati hasilnya nggak hanya Mas Guntur, tetapi juga teman-temannya termasuk mahasiswa gitu kan. Nah, untuk itu silahkan yang teman-teman yang mau misalnya pengen itu bisa menghubungi, boleh nggak nomornya saya share? Boleh, silahkan. Boleh ya, nomor di bawah ini atau Instagram Instagram
atau Facebook ada nggak Mas? Facebook ada juga. Facebook ya, Facebook nanti saya coba tulis di sini. Silahkan kalau teman-teman mau mural Mas Guntur yang unik-unik, itu ada untuk Painting Explorer Channel nggak kalau lewat sini Mas? Boleh. Oh iya, saya itu mau nyaur utang Mas Guntur 100.000. Kemarin ngutang untuk kopi ya ini. Kalian ini Mas. Iya. Ngopi bukan mural. Wayai. Ya, bukan untuk mural ya. Oke, sekarang ngobrol-ngobrol tentang duit sekarang duit. Ya. Itu kalau mau pesen itu gimana caranya ngitung Mas ya? Saya biasanya per meter persegi. Jadi panjang dikali lebar ketemu dikali berapa rupiah. Itu fleksibel. Tergantung kerumitan dan lebarnya media. Bahkan kalau misalnya emang buat khusus ya saya ikhlas nggak dibayar nggak apa-apa. Apa itu maksudnya? Jadi kalau ada beberapa tempat kayak misalnya emang ada momen-momen tertentu atau mungkin emang ada kerja bareng ya bisa dibilang kerja bakti. Kalau ada momen-momen khusus ya emang kalau emang si pemesan ingin tidak mampu membayar ya saya dengan tim bisa mengerjakan. Oke. Ya tadi panjang kali lebar itu berapa kan belum disebutkan. Itu gimana? Ada rumit, ada tidak, itu gimana caranya ngitung Mas? Misalnya panjang kali lebar, gambarnya cuma hitam putih atau mungkin sekitar tulisan, itu bisa dibilang simpel. Dengan kriteria misalnya dari 1 dari 10 ya, bisa dibilang 1 dari 10. Misalnya 1 sampai 2 harganya. Kalau misalnya 1 meternya itu yang paling murah berapa, yang paling mahal berapa Mas? Biar bisa mengira-ira misalnya ini teman-teman. Kalau paling murah biasanya saya buka di harga di kisaran 300.000. 300.000 ya. Terus yang paling mahal 1 juta ke atas. 1 juta ke atas itu ya. Itu sudah termasuk semuanya Mas. Desain. Biasanya terus desain di luar. Makan. Di luar desain. Semua gimana? Makan, transport dan lain-lainnya sudah Cet, termasuk cat. Kecuali desain. Kecuali desain itu di luar per meter persegi. Oh, desain nanti ada hitungannya sendiri. Khusus, berapa itu Mas kira-kira Mas? Berkisaran 1 sampai 1 juta ke atas. Oh, berarti teman-teman masih mungkin untuk menggapai ini ya, apalagi perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Sangat-sangat mungkin. Dengar ini ya. Mas Guntur ini sudah apa istilahnya di-endorse atau dimiliki atau bekerja sama dengan merek cat tertentu yang terkenal. Mau disebutkan ya? Saya nggak di-endorse sih. Jangan disebutkan ya. Merek cat tembok yang selalu dipakai oleh Mas Guntur itu apa memang sudah punya kerjasama atau gimana Mas? Secara kerjasama secara tertulis sih tidak, tapi saya lebih tepatnya lebih nyaman dengan produk itu. Jadi setiap saya mengerjakan proyek mural, pekerjaan mural, saya selalu memakai merek itu. Tapi secara tertulis saya harus pakai ini sih enggak ya. Enggak ada. Oke. Mas Guntur, nah ini saya pernah lihat di Facebook ini agak berbeda nih pertanyaan ya. Boleh nggak ini ya? Boleh nggak? Saya pernah lihat di Facebook itu Mas Guntur ini tidak hanya sebagai seniman biasa, tapi juga aktivis. Aktivis apa tuh? Pernah melihat Mas Guntur bersama seniman-seniman yang lain aksi dalam 212. Boleh nggak masuk sini Mas? Boleh ya. Masuk dalam aksi 212 itu di sana melukis. Ya, luar biasa ini melukis. Itu apa itu namanya Mas? Komunitas apa itu Mas? Oh ya, komunitas apa nggak perlu saya sebutkan. Tapi paling enggak kita bersama teman-teman menyuarakan apa yang kita inginkan ya. Biarpun teman-teman di sekitar saya juga banyak beda pilihan, tapi paling enggak saya ingin sesuatu, saya ingin mewujudkan dengan protes atau mungkin mengekspresikan dengan media yang apa saya bisa ya dengan beberapa seniman saya membuat tulisan di aksi tersebut. Oke. Itu nggak ada hubungannya dengan Guntur Jang Merdeka ya Mas ya? Nggak, saya lebih ke pribadi saya bersama teman-teman. Kemudian hasil karyanya itu emang dilelang dan dilelang itu Mas ya? Itu dilelang, dijual dan emang disumbangkan untuk aksi itu. Untuk gitu ya. Misalnya untuk konsumsi
ribuan orang misalnya seperti itu ya. Oke. Untuk di acara itu ya. Oke. Ternyata ini ya sosialnya besar juga ya. Lelang disumbangkan tadi ya. Mural boleh nggak dibayar, misalnya mural masjid gitu ya. Kaligrafi gitu. Kaligrafi sebenarnya saya bisa tapi bukan spesialis. Ya, bukan ahlinya di bidang itu, tapi sebenarnya bisa. Ada tim yang beberapa kali pernah mengerjakan. Oke. Mas, tentang teknis ya sekarang ya Mas ya. Itu paling berat, mural kan berat yang tinggi-tinggi itu ya. Itu yang pernah dikerjakan bikin apa Mas? Apa ya? Berapa paling tinggi gitu. Paling tinggi. Biar bisa dibilang yang paling tinggi, yang paling lebar, dan medianya susah karena medianya itu nggak rata. Jadi ada media, salah satu media itu dia bentuknya adalah seng bergelombang ya. Itu seng bergelombang itu membuat garis lurus kan susah. Karena mengikuti si kontur si objek medianya. Ditambah kita harus memanjat sekitar 4 sampai 5 gedung. Sekitar hampir lantai maksudnya. Lantai. Jadi satu gedung dari dasar sampai atas itu kurang lebih. Itu dilukisi semua? Dilukis full. Lebarnya bisa 40 meter ya. Lebarnya. Tingginya itu bisa kurang lebih sekitar 40 sampai 50 meter tinggi. Ya, manjatnya aja udah susah, apalagi mengeker bentuk proporsi secara keseluruhan. Itu aja sih. Lebih ke media yang susah. Mas, gini Mas, yang spesifik dari mural ya Mas ya, atau graffiti misalnya, kalau misalnya kita lihat Banksy kan, itu kan dia merespon ruang, jadi tidak seperti melihat kertas atau kanvas kotak langsung melukis, tetapi di situ ada apa gitu kan, dan itu direspon, dan gitu. Itu bedanya orang-orang yang merespon dengan yang sekedar melukisi tembok dan tidak melihat konteks temboknya itu. Nah, itu gimana menurut Mas Guntur, dan apakah Mas Guntur melakukan itu? Ya, persis. Jadi kalau misalnya basic dasarnya ya misalnya mural dan graffiti, teman-teman itu kan perbedaannya kan bisa dilihat dari beberapa sisi ya. Misalnya kalau mural dengan media cat, kalau misalnya graffiti dengan cat semprot misalnya. Kemudian kalau misalnya mural lebih spesifik, lebih ke objek atau ilustrasi graffiti dengan tulisan, itu salah satu banyak perbedaan di itu. Tapi secara yang lebih perbedaan lebih mencolok sih sebenarnya karena kita melihatnya adalah yang tadi Pak Denny bilang bahwa kita merespon sebuah tempat. Respon itu bisa respon yang positif, respon yang negatif, atau mungkin kombinasi keduanya. Atau mungkin bisa misalnya ini kita di stasiun kereta api, supaya lebih menyambung kita bisa menggambar kereta api. Tetapi tidak harus kereta api yang kita gambar, bisa yang lebih kontrasnya lagi. Kita mau membicarakan apa sih dengan kereta api ini? Kita inginkan apa sih dengan kereta api itu? Misalnya kontras dengan kereta api, misalnya kita menginginkan sebuah stasiun kereta api yang beradab, yang bermoral, yang rapi, yang bersih. Nah, kita bisa merespon supaya stasiun kereta api bersih ini gambarnya apa sih supaya mengajak orang untuk berbuat seperti itu, bisa seperti itu. Jadi nggak harus yang sejalan kereta api harus menggambar kereta api. Kita bisa membuat sesuatu yang bisa kontras atau mungkin pesan yang ingin disampaikan untuk tempat tersebut. Oke, rekan-rekan, ini terakhir kita akan tanya tentang hal-hal unik. Hal-hal unik terkait dengan proses kreatif Mas Guntur ini. Pernah nggak Mas diapusi orang, diapusi klien atau ditipu klien gitu? Misalnya nggak dibayar misalnya gitu, atau dimarahi kali. Gitu. Beberapa kali. Oh gitu ya Mas ya? Dimarahi sering. Tapi teman-teman kalau pesan jangan marah-marah ya. Gimana Mas ceritanya Mas? Ini dulu awal-awal saya masih mural, banyak sekali permintaan. Kemudian dibuatkan desain. Setelah kita buatkan desain, sudah kita kirim, ternyata di cancel, dibatalkan, atau mungkin tidak dibayar. Atau mungkin pernah juga sih memang sudah ada perjanjian khusus, harus selesai tanggal sekian, kemudian akan dibayar tanggal sekian, ternyata setelah kita gambar selesai ternyata nggak dibayar. Kita kejar ke rumahnya nggak ada, kita telepon nggak ada, itu pernah juga. Kok nggak minta DP dulu gitu Mas, gimana? Akhirnya dari pengalaman itu
setelah saya sekarang ini, saya nggak mau mengerjakan desain sebelum ada tanda jadi. Begitu dia tanda jadi atau DP, baru saya proses mural. Atau proses desain dulu DP, kemudian saya kirim, DP nambah lagi, baru kita mulai tembok, dia nambah lagi, dan seterusnya. Itu sesuai perjanjian yang akan kita sampaikan ke klien. Jadi saya nggak mau mengerjakan kalau belum ada ikatan sama ya. Kecuali itu keluarga seperti Pak Denny. Dia minta masa. Kalau misalnya Painting Explorer Channel sudah punya studio yang megah itu kayaknya cocok ini ya, sudah ada kandidat. Ongkosin Jakarta Jogja, diinapin di hotel. Wah, itu ya menarik ya. Amin. Oke, Mas Guntur. Kalau mahasiswa Mas Guntur kan dosen ya, pengen jadi seniman, itu Mas Guntur punya nasihat apa untuk seniman-seniman muda itu, Mas? Satu kuncinya, tekun ya. Oke. Apapun itu pekerjaannya harus tekun. Entah itu ya, kalau misalnya melibatkan berhubungan dengan seni, apapun itu ya harus tekun di apa yang digeluti. Misalnya sukanya cat air, ya tekun aja. Dia akan ketemu jalurnya, akan menghasilkan uang dari yang ditekunin itu. Atau mungkin tekun disukanya mendrawing, ya dari situ aja. Atau mungkin melukis tetapi hanya spesifik ayam aja, terus tekun. Saya yakin itu kunci. Nggak skillnya rendah, skillnya sedang, skillnya bagus, kalau tekun insya Allah sih berhasil. Oke. Berarti Mas Guntur akan tekun juga di mural ini ya, Mas ya? Ya, meskipun sudah tua gitu, tua itu nggak ada hambatan ya, Mas, karena ada alat-alat ya, suatu saat gitu mungkin pakai hidrolik gitu ya. Saya akan tekun di situ. Oke. Oh iya, ada iklan ini. Wah, iya. Ya, silakan. Yes. Ya. Hati-hati ya. Ya, silakan. Hati-hati. Oke. Hati-hati ya. Pelan-pelan ya. Enggak, kita mau pergi. Enggak sini. Sebentar. Waduh, iki tetes. Kalian enggak bawa salin. Oke, ya kita lanjutkan. Mohon maaf ini rekan-rekan Painting Explorer Channel ini karena di ruang publik ini di Novotel Hotel Lampung. Mas Guntur dari Jakarta, saya dari Jogja, ketemu di Lampung. Tapi saya buka rahasia ya, Mas ya. Boleh. Saya itu aslinya kelahiran Sukorejo Kendal di lereng Gunung Perahu. Mas Guntur ini aslinya kelahiran mana, Mas? Temanggung. Temanggungnya mana, Mas? Temanggung Ngadirjo. Ngadirjonya mana, Mas? Sobahan itu kalau dari Sukorejo paling berapa itu ya? 1,5 jam, nggak ada mungkin lah 1 jam itu nggak ada ya, sekitar 1 jam ya. Ternyata sama-sama wong desa, wong kampung, wong desa, tapi luar biasa Mas Guntur sudah menjadi tokoh penting di dalam dunia seni rupa, khususnya permuralan, dan juga beliau mengajar. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai kaprodi, kepala program studi. Sekarang kaprodi, Mas? Sepertinya sih. Selamat, Mas. Lama, Pak. Selamat ini. Rektornya kapan, Mas? Wah, ini kayaknya. Amin. Jadi saya memang mengagendakan semua dosen, mau dosen tua, kita selalu berpameran paling nggak setahun itu minimal sekali. Kalau misalnya dua sampai 3 kali sih lebih bagus. Emang pameran, misalnya pameran dosen wajib. Gitu. Kalau Mas Guntur ngeluarkan apa, Mas, kalau pameran? Kan karya-karyanya mural, apa dicopot di dinding itu atau gimana, Mas? Beberapa kali pameran, terakhir yang saya ikutin itu adalah manifesto di Galeri Nasional itu, manifesto 6 yang terakhir itu, karya saya mural. Oh, mural, berarti dinding galeri dilukisin. Saya lukis. Oh, berarti memang konsisten benar ya, Mas ya? Manifesto yang sebelumnya juga yang pelataran Galeri Nasional juga saya gambar 3D painting jurang ke bawah seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi memang diundang untuk berpameran karya kontemporer, melihatnya si kurator yang melihatnya saya sebagai seorang muralis dan karya mural yang dihadirkan di galeri. Mas, ini ya, kalau orang ikut pameran misalnya lukisan kan sangat berharap bisa laku kan? Ya. Karyanya lukisannya lah. Kalau mural itu nek pameran nanti beli terus dindingnya atau keramiknya, lantainya diangkat gitu apa gimana itu, Mas?
selesai pameran dihapus. Oh, selesai pameran dihapus. Dihapus lagi ya. Kalau misalnya kita pameran di ruang pamer, ruang pamerannya kita gambar ya nggak pernah laku. Yang paling nggak bisa dinikmati tapi jadi publik. CV dan itu akan semakin banyak orang yang tahu dan memesannya gitu ya. Wah, luar biasa, luar biasa. Ternyata banyak ide, semangat, dan gagasan-gagasan seorang muralis ini yang patut juga dicontoh oleh seniman pelukis misalnya ya. Bagaimana membuat itu ya memang untuk berkarya seni dengan benar-benar kan gitu kan. Tidak sekedar pelukis pengen laku gitu ya. Wah, luar biasa. Oke, Mas Guntur, terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga putranya sehat, amin. Istrinya sehat, amin. Dan lancar keilmuannya, rezekinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan Painting Explorer Channel, demikian obrolan saya dengan Mas Guntur, seorang muralis. Dan silakan rekan-rekan yang senang dengan teori maupun praktek seni bisa melihat-lihat video Painting Explorer Channel. Jika rekan-rekan senang, terima kasih untuk subscribe, like, share, komen, dan pencet bel. Terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.